mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Charles Dwi Parluhutan Siahaan, Dor Putri Boruhutauruk, alamat perumahan Gardenia 2, Kelapa Nunggal, Blok N nomor 3 Cilengsi, Bogor, Week 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 5. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 Amang Situa Dr. Randus Baginda Sinabela STH atau Opung Sondang Doli, Week 5. Alamat Jalan Sirsak Komplek Kasamora, Blok I nomor 10. Dan malam ini pukul 20 WIB, Jemaat HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga almarhum Amang Situa Dr. Randus B. Sinambela STH. Dimohon seluruh jemaat agar dapat menghadiri acara penghiburan tersebut dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Tuhan. Keenam, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah di tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Ketujuh, Pertanyaan Week. Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi keluarga Esi Manjuntak Boru Manulang di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi keluarga Situa JK Marbun Boru Sianipar di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1 dan Week 4. 8. Persembahan diakoni. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 di ibadah pukul 7 atau bahasa Indonesia, pukul 9.30 atau bahasa Batak, dan pukul 17 atau ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Kesembilan, perayaan kebangkitan kaum Bapa. Sesuai dengan program kaum Bapa tahun 2025, pada hari Minggu 16 November 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan kaum Bapa dengan tema Allah mengasihi segala bangsa atau Maliaki 1 ayat 1 sampai 6 dan subtema Allah mengasihi kaum Bapa dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta Parheheon kaum Bapa dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama, dan maju dalam pelayanan. Adapun rangkaian kegiatan pra-kebangkitan kaum Bapa antara lain: 1. Latihan kantata untuk persembahan kor di acara puncak. 2. Tanggal 6 Oktober sampai 15 November 2025 dilaksanakan kunjungan sosial kepada anggota seksi AMA yang sakit atau yang jarang hadir. 3. Mulai 12 Oktober 2025, seksi AMA menyediakan kopi dan teh bagi jemaat di ibadah pagi dan siang. Keempat, tanggal 25 Oktober 2025 dilaksanakan Hari Keakraban Seksi AMA, yaitu PHD AMA, makan bersama, kebersamaan, dan lomba karaoke buku ende dan kidung jemaat, kategorial seksi AMA dan parhalado pria. Kelima, tanggal 2 November 2025 diadakan kegiatan donor darah untuk seluruh HKBP Mampang Perapatan. 6.
tanggal 15 November 2025 diadakan kerja bakti di lingkungan gereja. Ketujuh, tanggal 16 November 2025, seksi AMA akan memberikan bantuan sosial bagi anggota AMA yang membutuhkan yang bekerja sama dengan Sintua Week. Diberitahukan kepada setiap kaum bapak untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan. Ke-10, lampiran laporan keuangan Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP terlampir. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ke-12, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 14. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita mau berikan persembahan yang terbaik sambil mengangkat pujian ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelah. Ditambah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelah. Jangan kita tinggal diam. Kita tinggal diam mendengar, kirimlah Injil Tuhan harus kita sebar. Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terlelah. Kirimlah
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, kita ikuti secara seksama dalam hati kita masing-masing. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan ataupun sebuah kata yang mengatakan bahwa orang Kristen itu harusnya dan baiknya harus menjadi jemaat misioner. Artinya jemaat yang memberitakan Injil dimanapun dia berada, dimanapun dia ada, dan dimanapun dia tinggal, baiklah dia itu menyebarkan ataupun memberitakan Injil. Dan memang dikatakan memberitakan Injil adalah ciri daripada jemaat yang hidup. Ketika Injil tidak diberitakan berarti dia itu bukanlah jemaat yang hidup, tetapi masih jemaat yang diam, statis, bahkan mungkin imannya itu belum berkembang. Karena dikatakan jemaat adalah misi Allah atau missio Dei di dunia ini. Allah mengutus setiap manusia ke dalam dunia ini untuk melakukan segala kesukaan Allah. Allah telah mengutus dan menempatkan di dunia untuk melaksanakan misi, mengabarkan Injil bukan salah satu dari tugas, tetapi melainkan bagian dari hidupnya. Bukan salah satu tugas, tetapi bagian dari hidup. Ketika dikatakan merupakan bagian dari hidup, tentu dia tidak akan terlepas dari setiap kehidupannya. Kalau dia dikatakan menjadi bagian dari hidupnya, dia tidak akan pernah terpisah dari pribadi setiap orang. Setiap gerak hidup jemaat harus menjadi pemberitaan Injil. Setiap gerak hidup jemaat harus untuk menyampaikan Injil. Setiap apa yang dia lakukan
apa yang dia pikirkan, dan apa yang akan dia katakan harus merupakan implementasi dari Injil tersebut. Terkadang manusia hanya memikirkan bahwa Injil itu hanya dengan menyebutkan ayat-ayat Alkitab. Terkadang manusia berpikir menyebarkan Injil itu harus dengan membawa Alkitabnya. Padahal dia tidak tahu bahwa mengabarkan Injil itu adalah dengan dirinya sendiri. Mengabarkan Injil itu adalah dengan hidupnya sendiri. Dan itulah yang disebut dengan mencerminkan kehidupan Allah. Kata dan perbuatan harusnya menjadi sukacita yang menarik bagi orang lain. Kata dan perbuatannya harus menjadi sukacita yang mungkin akan memberikan perhatian yang penuh kepada umat yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka semakin tertarik. Jika tidak, apa bedanya dengan tidak yang mengenal Kristus? Jika tidak demikian, apa bedanya dengan orang yang belum dibaptis? Jika tidak, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Injil dan belum menerima Injil di dalam hidupnya? Karena itu dalam Roma 1 ayat 8 sampai 15 ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana untuk melaksanakan misi Allah itu. Dia mengajarkan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, harus ada kesungguhan hati. Paulus menyebarkan Injil, memberitakan Injil dengan kesungguhan hati. Dia menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Kesungguhan hatinya ditunjukkan dengan mempersembahkan diri, dengan mengabarkan Injil, dan itu dilakukan dengan sepenuh hati. Dan di sini kita lihat, Paulus tidak lagi menonjolkan pengetahuannya sebagai manusia, tetapi dia menonjolkan pengutusan Allah dalam dirinya. Jika untuk mencari popularitas, Paulus sangat bisa. Karena dia adalah Yahudi sejati. Karena dia adalah murid daripada Gamaliel. Yang tentunya setiap murid dari Gamaliel tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal keyahudian. Dan dia mungkin akan menjadi pusat perhatian, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi kesungguhan hatinya dengan rasa bersyukur atas berdirinya jemaat Roma. Dia bangga dan gembira dengan keberadaan jemaat itu, sekalipun bukan dia yang mendirikannya. Dia mengaku bahwa jemaat itu adalah karunia Tuhan yang merupakan hasil karya Allah sendiri. Dia berdoa agar diberi kesempatan mengunjungi jemaat itu. Dia sangat ingin memberitakan Injil ke sana. Yang kita perhatikan adalah bahwa dia itu tidak merasa terganggu dengan berdirinya jemaat di Roma. Dia tidak merasa bahwa dia itu sudah tidak melakukan apa-apa ketika jemaat di Roma berdiri. Tetapi yang dia syukuri adalah bahwa jemaat berdiri, bahwa karya Allah sungguh sangat nyata di dalam hidup ataupun sungguhnya sangat nyata dalam dunia. Terkadang dalam pelayanan ada orang yang hanya ingin menonjolkan ataupun mengedepankan dirinya sendiri. Dan memang berdiri, memang yaitu kalau saya dengar saya dengar memang seperti itulah orang Indonesia katanya. Saya dengar dari siapa, ada seorang pelawak, kalau di luar negeri katanya ada bom, orang pada minggir. Tapi kalau di Indonesia ada bom, orang pada datang semuanya ke sana, nggak ada yang takut gitu kan. Jadi orang lebih suka kabar yang buruk daripada kabar yang baik gitu. Tetapi marilah kita menikmatinya di dalam kehidupan kita. Kemajuan itu diberikan kesempatan bagi kita untuk menyebarkan Injil. Jemaat Roma itu adalah buah sulung karya pekabaran Injil yang berkembang meliputi seluruh dunia. Jemaat Roma sangat strategis dalam melanjutkan pekabaran Injil, termasuk pusat ibu kota. Dan itu juga yang kita nikmati dan juga yang kita alami ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta ini. Baiknya
yang didengar dari ibu kota ini, didengar dari kita adalah kabar baik. Dan semakin menyebarkan kebaikan ini karena semuanya dapat kita pakai untuk kemajuan ataupun penyebaran Injil. Karena memang dari lanjutannya Paulus ingin melanjutkan mengabarkan Injil ke Spanyol yang dianggap dulunya itu adalah ujung bumi. Dengan alasan itu dia dapat mengunjungi jemaat Roma untuk mendapat dukungan. Itulah sebabnya Paulus tidak melupakan jemaat Roma. Selalu berdoa dan berdoa agar rencana mengunjungi Roma terwujud dengan mengatakan Allah adalah saksiku. Dia mau menyatakan kesungguhan hatinya. Yang mau kita katakan adalah bagaimana kita melakukannya dengan kesungguhan hati. Banyak hal yang kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu bukan setengah-setengah atau bahkan tidak memberikan hati. Terkadang seperti itu. Sudah dikasih penjelasan panjang lebar. Setelah itu ditanya, bagaimana kamu mengerjakannya? Apa ya katanya? Idea doh, nganihatan HP dan ngilir rohana. Dan saya selalu ingat ketika saya masih sekolah SD, SMP sampai SMA bahkan di perguruan tinggi, para pengajar selalu mengatakan perhatikan. Artinya berikan hatimu ke sini agar kamu tahu. Dengan demikian, bagaimana kita melakukan dengan kesungguhan hati untuk mengunjunginya, kesungguhan hati untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kesungguhan hati Paulus mengabarkan Injil pantas kita tiru. Dan saya yakin kesungguhan Paulus mengabarkan Injil itu hasilnya sampai kepada kita di tanah Batak. Kalau kita perhatikan dari peta, Tapanuli itu berada di tengah. Dia bukan berada di pesisir, di tepi pantai. Tetapi Tapanuli itu berada di tengah. Padahal dulunya transportasi itu bukan dari darat, tetapi dari laut. Tetapi mengapa orang Batak jadi Kristen? Padahal yang di pesisir itu banyak yang bukan Kristen. Itulah rencana Allah. Dan melalui itulah saya percayai, karena Paulus dulu dengan kesungguhan hati, dia mengabarkan Injil. Dengan kesungguhan hati, Injil ada di mana-mana. Kita harus mensyukuri dan membanggakan jemaat-jemaat yang ada sebagai tempat untuk melanjutkan pekabaran Injil. Kita harus mengasihi dan mendoakan jemaat-jemaat agar berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mengabarkan Injil dengan kerendahan hati. Ini dilakukan oleh Paulus, sekalipun dia seorang rasul, tetapi dia selalu rendah hati dan bersikap ramah terhadap jemaat, yang membuat jemaat itu setara dengan dirinya. Dia tidak menonjolkan kuasa kerasulannya, dia ingin mengunjungi jemaat bukan untuk menggurui, melainkan untuk saling menguatkan dan saling menghibur. Baiklah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita itu dapat menghibur, dapat menguatkan, dan dapat saling menyayangi, bukan menggurui. Terkadang saya heran ketika kita mengunjungi yang sakit atau besuk yang sakit, ditanya yang sakit ini, penyakitnya apa? Kata dokter, begini-begini. Bagaimana apa yang kamu rasakan? Begini, seperti ini, seperti. Aduh, tulang saya pernah sakit seperti itu katanya. Jadi dia ceritakan begini-begini. Jadi mengulu dopi tulang mi, hola 2 minggu do mati do bah katanya. Bagaimana kita dapat memberikan, menghibur dan menguatkan? Dang pola 2 minggu hulala namar sahiti, itur mati namai. Nanti, itur hitir-hitir may bana. Dia gemetaran, rupanya penyakit saya ini parah dan akan meninggal juga. Dia tidak dapat bertahan. Ya mungkin itulah salah satu cara untuk menguatkan setiap orang.
Dan bukan merendahkan setiap orang, tetapi mari kita menghargai setiap orang. Dia ingin memberi kuasa karunia rohani yang dimilikinya kepada mereka melalui firman Tuhan. Paulus akan melayani mereka dengan pemberitaan firman untuk menguatkan iman mereka. Mereka sudah beriman sebelumnya, jadi tidak perlu lagi membuat mereka menjadi orang beriman. Yang perlu, iman harus kuat. Saya yakin yang hadir di gereja ini adalah orang yang sudah beriman. Tetapi bagaimana supaya imannya kuat? Mari senantiasa tetap menyampaikan firman Tuhan. Mari senantiasa tetap menguatkan, mari senantiasa selalu menghibur. Jadi bukan yang bukan menumbuhkan iman, tetapi bagaimana supaya kuat. Dan yang berikutnya kita perhatikan bagaimana keramah tamahan itu hadir di dalam kehidupan kita. Paulus sangat sopan terhadap jemaat di Roma. Dia benar-benar menempatkan dirinya setingkat. Dia akan datang bukan sebagai yang berkuasa, melainkan hanya sebagai seorang tamu yang diberi kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua kata. Dia datang untuk berbagi. Dia menguatkan dan menghibur, datang untuk berbagi. Dia menguatkan dan menghibur dengan karunia yang dimilikinya. Dan dia mengharapkan, menguatkan dan menghibur dirinya dengan iman yang mereka miliki. Saling menguatkan dan saling menghibur. Itulah yang diinginkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kepala gereja adalah Kristus. Jangan pernah menganggap ada yang terutama di dalam gereja itu. Ada yang utama di dalam gereja itu, yang terutama dan yang utama di gereja itu adalah Kristus kepala gereja. Saya selalu katakan, walaupun saya seorang pendeta, bukan saya yang menjadi utama di gereja, tetap Allah. Karena banyak orang sekarang yang mencuri kemuliaan Allah. Dia memperalat apa yang sudah dia miliki untuk kemuliaan dia sendiri, bukan kemuliaan Allah. Sehingga dengan demikian dunia ini kacau kalau kemuliaan itu berada di tangan manusia. Saya mengimani apa yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 14 itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Sekarang kedamaian itu kenapa tidak ada? Karena manusia selalu berebut kemuliaan. Bukan memberikan pada alamat yang sebenarnya. Bukan memberikan kepada Allah yang sebenarnya. Jemaat, Paulus memanggil jemaat secara akrab. Dia memanggil mereka sebagai saudara. Seharusnya jemaat harus akrab, bergaul dan sebagainya, dan semuanya sebagai saudara. Harus hidup dan saling menguatkan dan saling menghibur. Itulah salah satu buah yang diinginkan oleh Paulus, dan semuanya kita ini adalah saudara. Walaupun ada kedekatan dengan marga, tetapi bukan itu yang kita kedepankan. Tetapi adalah kedekatan karena kita sebagai saudara. Sebagaimana Paulus mengadakan pendekatan kepada jemaat Roma dengan rendah hati, sopan, ramah dan akrab, demikian semuanya pelayan-pelayan jemaat harus rendah hati, sopan, ramah, akrab terhadap jemaat yang dilayaninya, sehingga pekabaran Injil dalam jemaat dapat terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga adalah melakukannya secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Jangan pernah mengatakan sudah selesai, tetapi lakukanlah senantiasa, berkelanjutan. Karena tidak terpanggil untuk tugas itu, kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Kewajiban memberitakan itu diungkapkan dengan kata-kata aku berhutang. Dia berhutang terhadap Kristus sebagai pemberi tugas kepada bangsa-bangsa, berhutang kepada bangsa karena dialah alat untuk menjual Injil kepada mereka. Demikian juga orang percaya adalah sama seperti Paulus sebagai orang yang berhutang. Pekabaran Injil itu harus secara terus-menerus.
Itulah salah satu tokoh orang Batak, Bapak Jenderal TB Simatupang pernah mengatakan, saya ini adalah seorang yang berhutang. Injil harus diberitakan kepada semua orang, baik itu orang yang Yunani maupun yang bukan Yunani, terpelajar atau tidak terpelajar, dan orang yang berbahasa Yunani dan bukan juga berbahasa Yunani. Sedangkan yang bukan Yunani adalah orang yang tidak berbahasa Yunani dan budaya Yunaninya. Dia punya bahasa tersendiri. Jangan kita paksakan supaya setiap orang itu harus menjadi orang Batak, ya. Jangan kita paksakan supaya setiap orang yang masuk ke HKBP itu harus tahu bahasa Batak. Dan saya juga pernah berdebat dengan Sintua, karena saya katakan marilah kita melayani anak-anak itu dengan bahasa nyanyian, bahasa Indonesia. Tapi mereka bilang harus bahasa Batak, Mang. Aduh, gimana mau mengajar mereka bahasa Batak? Sedangkan bahasa Batak pun tidak tahu bapaknya. Bapaknya aja nggak tahu, apalagi anaknya, bukan? Nah, tetapi saya katakan, kita mau memperkenalkan Batak atau memperkenalkan Kristus? Gak bisa dijawab. Mau dia katakan memperkenalkan Kristus, iya, lakukanlah untuk mengenalkan Kristus. Mau dia katakan mengenalkan Batak, berarti nanti bukan menjadi orang Kristen. Kalau untuk orang Batak itu nanti belakangan lah, tahu sendirinya dia itu. Kalau untuk orang yang berbahasa Batak. Kurasa dari Sintua ini ada yang tidak ngerti bahasa Batak ini ya, dulunya. Tapi setelah menikah, tahu juga bahasa Batak karena dipaksa, bukan? Nah, tapi bagaimana kita harus mengabarkannya? Biarlah kita lakukan itu supaya kita mengedepankan Kristus. Karena semua kita ini adalah berbeda. Perbedaan tidak mungkin dihapuskan. Itu pasti ada. Namun perbedaan itu tidak boleh menjadi penghalang pekabaran Injil. Injil akan mempersatukan orang yang berbeda. Injil tidak memperbolehkan adanya keterasingan akibat dari perbedaan itu. Semua harus satu di dalam keberbagaian. Maka kepada setiap orang, Injil harus diberitakan. Hanya mungkin cara dan gaya memberitakannya berbeda-beda. Cara dan gaya pemberitaan bagi orang yang berpendidikan mungkin berbeda dengan yang belum mengecap pendidikan. Gaya bicara, gaya pemberitaan di desa mungkin akan berbeda dengan gaya pemberitaan di kota. Dan Injil harus dilakukan secara terus-menerus. Karena itu pesan yang mau saya sampaikan sore hari ini adalah memberitakan Injil itu harus dengan segenap hati, di dalam kesungguhan, kerendahan hati, keramah tamahan, sopan, akrab dan penuh kasih, dan dilakukan secara terus-menerus. Yesus Kristus sudah berpesan kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan menghantarkan kami ke tempat kudus-Mu ini untuk bersekutu dengan Engkau. Kami telah menyampaikan ucapan syukur kami, permohonan kami, dan juga pengakuan-pengakuan dosa kami lewat nyanyian dan doa kami. Kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan ketika firman-Mu dapat kami terima pada sore ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang misioner, yang dapat mengabarkan Injil lewat kata dan perbuatan kami. Biarlah orang-orang yang berada di sekitar kami merasa terberkati dan beroleh kesenangan, ketenangan hati dan juga ketenangan jiwa.
Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat setiap pelayanan yang kami lakukan lewat gereja ini, kiranya tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan saja. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya. Jangan biarkan kami untuk mengandalkan diri kami saja, tetapi senantiasa Tuhanlah yang kami dahulukan di dalam setiap pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan atas firman yang sudah ditaburkan. Perlu kita ingat memberitakan Injil adalah bagian dari kehidupan kita. Kita boleh afirmasi positif kita ya dalam minggu ini. Kita mau sama-sama ucapkan yuk. Melalui hidupku orang lain melihat Yesus. Bisa? Melalui hidupku orang lain melihat Yesus. 1, 2, 3. Melalui hidupku orang lain melihat Yesus. Sekali lagi. Melalui hidupku orang lain melihat Yesus. Amin. Merespon firman Tuhan, mari kita mau sama-sama angkat pujian sambil memberikan persembahan yang terbaik. Kita harus membawa terang Injil. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia yang gelap. Terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap. Malam jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatakan dunia penuh kasih-Nya. Kita harus nyanyikan pujian yang mengubah hati jemaat, yang dapat mengalahkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Malam jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, dunia penuh kasih-Nya. Boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ayat yang ketiga. Kita harus membawa berita Allah mengasihi dunia. Putranya diutus ke dunia supaya kita selamat, supaya kita selamat. Malam jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, dunia penuh kasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.